أهل الصدق والوفاء. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mudahkan lisan kita untuk bersolawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tidaklah seseorang diizinkan untuk menyebut namanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki seseorang tersebut untuk mendapat kebaikan darinya. Dan itulah hakikatnya kumpulnya kita pada malam hari ini dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dekatkan dengan guru-guru kita. Allah dekatkan kita dengan orang-orang soleh, yang mana kedekatan kita dengan beliau menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini pada malam hari ini tidaklah kita keluar dari majelis maulid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring dan salam semoga selalu dan selamanya tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya, serta para pengikutnya yang setia dan istiqomah terhadap ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan daripada syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah ba'da maghrib salat berjamaah tadi telah sama-sama kita membacakan Yasin serta tahlil dan doa wahdah yang diniatkan, yang ditujukan kepada almarhum wal marhumah. Mudah-mudahan kesemuanya almarhum wal marhumah diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini menginformasikan acara kita pada malam hari ini, susunan yang pertama dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah tertibul Fatihah. Dan kita mintakan dengan segala hormat pada guru kita Al-Mukarramun Dr. Andes Kiai Haji Luqmanul Hakim Ibnu Kiai Haji Abdul Aziz Amin. Kemudian dilanjutkan pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Maulid Sibtul Durar karangan Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi oleh As-Sayyid Muhammad Fahmi bin Hamid Al-Idrus. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawatul Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Saiful Anwar. Kemudian sabkata sambutan dari kedua DKM Musalla At-Taufiq. Kemudian mau'izatul hasanah. Kemudian ditutup dengan tasdimut doa. Marilah kita awali dengan acara kita yang pertama, yaitu tartibul Fatihah yang kami mintakan dengan segala hormat. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Fahmi bin Hamid Al-Idrus. Al-waqf alaihi tafaddal mashkura.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأسباب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بصغى والوفا تغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يخشاك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الواضي برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعلى آله هو عظيم شأنه خلق الحكمة وتوالي علمه وبسط له من فائدة ما جرت به في أقداره الجسمة فأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبد الرحمة تعلقت إرادته الأزلة بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في أوالم الشهادة والقلوب صلى الله عليه وعلى وما أجل هذا المنى الذي تكرم بالمنان ومعظم هذا الفضل الذي بث من عبرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بك المحمود فتعذرت بوجودها أكنف الوجود وتردت برد الأوانم بجراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم القدس الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله وسلم الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد حيث أفرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان الله عليه وسلم ليتشرف بوجود الأجلال وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب الله عليه وعلى آله يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا الله عليه وعلى آله بالأصل على مقام وتناهى بمجده وتعالى لاحظت العيون في منزله بشرا كاملا يزيل ضلالا الله عليه وعلى آله وهو بموقع الدماء قطعا رفة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من أبرز الامتنان ما يجلس والوصف اللسان ويعرف تكريم عن الجلال انتشر منه في عالم الرسل
والدهور ما ملأ الوجود ملقي النور فتبارك الله بالإله الكريم بشرت آية في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن قبل هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قرباء أول وضع هذا الحكيم أعلنت السماوات والعقول ومن بهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تأتين وألسنة الملائكة بالتبشير للآخرين
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور واحفظ الأحكام مع إله من أتم الله عليه النعمة من خواص العامة أن يحضر عند وضع أمة تحديثا لجنبها النزول ومشاركة لها في هذا السمات الممدود ومعهما من الحور العين من قسم الله له من شرف الجسم الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور أنمد وبرد الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم صلى الله Sama-sama kami hormati telah hadir tengah kita dan ceramah kita Kiai Haji Arif Bahrul Ulum atau bisa disebut dengan Jaga Pelangi. Sama-sama kami hormati Ustaz Firman Bodimron, Ketua DPI Kecamatan Pancoran. Sama-sama kami hormati Dr. Andes, yang sama-sama kami hormati Ustaz Haji Mursobah, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kasir Desra Kecamatan Pancoran. Sama-sama kami hormati Bapak Amin Haji, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta. Insya Allah semuanya guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Tak panjang kalam, marilah kita dahulukan terlebih dahulu mau'izatul hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Habibuna al-Mahbub Al-Habib Sayyid Sawgi bin Haidar Al-Habsi al-waqt fil mahal fa'alaihi tafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله كمل الجميع خصاله صلوا عليه وعلى آله صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بن عبد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita punya langkah kaki
untuk hadir peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita, hadir di Maulidan bersama para guru-guru kita, Warathatul Mustafa, mereka adalah para pewarisnya Nabi Muhammad, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat yang hadir, dan semua hadir-hadirat, mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat afiat, yang lagi kerja, yang dagang, yang usaha, mudah-mudahan biar kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak ada siksa sertanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya gak panjang lebar, nanti kita akan dengarkan nasihat ya, ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru mulia kita, para penceramah inti kita. Mudah-mudahan pulang dari sini bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu tujuan Maulid, biar kita tambah cinta kita sama Rasulullah. Tujuan Maulid biar kita makin kenal sama Nabi Muhammad. Berapa banyak orang sekarang kalau diperiksa KTP-nya, maaf, agama titik 2 Islam, tapi cuma Islam KTP. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sebab nggak kenal banget siapa nabinya Nabi Muhammad. Dia cuek sama Nabi Muhammad, masih sering malas salawat sama Nabi Muhammad, masih nganggap remeh sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kita ini masih sering bikin malu Rasulullah, bahkan masih sering ribut sesama umatnya Nabi Muhammad. Berapa banyak di antara kita kebingungan atau nggak tahu ketika ditanya hal-hal yang sangat mendasar tentang agama atau yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Cuma sekedar ditanya siapa ayahandanya Nabi, siapa ibundanya Nabi, Nabi lahir di mana, wafat dan dikuburkan di mana, Nabi Muhammad umur berapa dan di mana diutus menjadi Nabi dan Rasul, pertama kali menikah dengan siapa dan saat itu umurnya berapa tahun. Coba sebutkan 15 sampai 20 nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sebutkan nama putra-putri Nabi Muhammad. Sebutkan nama cucu Nabi Muhammad. Atau cuma disuruh sebutin nama-nama bulan dalam Islam, nama-nama bulan Hijriah, dari bulan Muharram sampai bulan Dzul. Kadang-kadang masih kebolak-balik ditanya, pala geleng-geleng, garuk-garuk kepala, alasan nggak tahu, emang nggak mau tahu. Betul? Tapi kalau ditanya siapa nama istrinya Raffi Ahmad, nah, Cristiano Ronaldo main bola nomor berapa? Pusing 7 keliling kita mikirin. Shallallahu alaihi Muhammad. Dari pulang dari sini, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah adalah lampunya mati, yang penting cinta kita jaga mati. Amin. Shallallahu alaihi Muhammad. Saya lihat banyak kipas-kipas murah gerahnya. Mudah-mudahan panas-panas di dunia bisa ngadam di dalam surga. Amin. Menghadap di surga, mau masuk surga. Sekarang nanti aja. Dua di belakangan. Beban hidup banyak banget. Hadirin hadirat, selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita di dunia begitu singkat dan ringkas. Apa yang menjadi tujuan kita hidup adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita biar kita menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, salamun alaik, Rafi Asya. Ya Rasulullah, ya Rafi Asya. Ya Rasulullah,
Ya Rasulullah. Menurut bahasa sama lagi dulu, biar kasih gurunya langsung masuk, biar dia bisa pimpin buah-buahan yang ada di sini. Sallallahu Muhammad. Guru kita udah hadir bersama kita. Saya mah cuma tim hore. Tadi yang ngasih nasihat beliau para guru-guru mulia kita. Yang hadir Ustaz jangan lagi bukan. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau berkah panjang umur. Amin. Udah hari kelang lagi ya. Setelah kita datang nih, mudah-mudahan pulang dari sini hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin. Biar kita makin cinta Rasulullah, luar biasa cintanya kepada kita. Beliau adalah satu-satunya manusia yang takkan pernah tenang ketika beliau sudah berada di dalam surga apabila beliau mendapati satu umat yang berada di dalam neraka. Suatu hari Sayyidah Aisyah, sebagaimana kita sering dengar dari guru-guru kita kisah, Sayyidah Aisyah minjem jarum sama Siti Hafsah, kemudian menjahit. Saat lagi jahit di malam hari, jarumnya jatuh. Saat itu jarum jatuh, karena emang lampu nggak kayak sekarang gampang mudah tinggal on off cepat nyala. Saat itu gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada penerangan, sehingga susah untuk mendapatkan jarum yang jatuh tersebut. Tak lama kemudian datang sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir membawa cahaya yang luar biasa menyinari tempat tersebut, sehingga saat itu Sayyidah Aisyah dengan mudah mendapatkan jarum yang jatuh. Saat itu Sayyidah Aisyah tersenyum, kemudian Nabi bertanya, kenapa kau tersenyum? Dikisahkan, tadi saya lagi jahit, jarum jatuh, mau cari, nggak kelihatan, gelap, engkau datang bawa cahaya oleh baginda Nabi. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, kemudian kata baginda Nabi Muhammad, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka mereka orang yang tidak bisa melihat aku kelak di akhirat, wahai Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kembali kepada baginda Nabi, siapa yang tidak bisa melihat engkau wahai baginda Nabi kelak di akhirat? Al-bakhil, orang yang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, derajat bakhil yang paling pelit adalah orang yang apabila sebutkan namaku di sisinya, dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Maka ambil kabar, yang rugi, yang celaka bukan dia yang tak punya rumah besar di dunia, bukan yang tak punya tanah luas waktu hidupnya di dunia, bukan yang gak punya kendaraan yang mewah, bukan yang gak punya pasangan yang ganteng ataupun cantik, bukan yang gak punya uang banyak. Akan tetapi hakikatnya orang yang rugi, betul-betul rugi, orang yang celaka adalah orang yang tidak bisa melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi tadi bilang, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka mereka orang yang tak bisa melihat aku kelak di akhirat, wahai Aisyah. Apa gunanya rumah kita? Apa gunanya kendaraan kita? Apa gunanya harta kita kalau di akhirat kita nggak bisa lihat Nabi Muhammad? Kita jadikan itu semua dunia yang kita miliki selama kita hidup di dunia wasilah lil usul ilallah, lil usul ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Maka pulang dari peringatan Maulid, ayo buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita punya akhlak yang baik. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Berakhlak yang baik sama orang tua kita, sama anak-anak kita pun kita juga harus berakhlak yang baik. Yang harus punya akhlak yang baik bukan hanya seorang anak, yang punya akhlak yang baik bukan hanya seorang murid, tapi juga kita sebagai orang tua harus punya akhlak yang baik. Yang sebagai guru harus menjadi guru yang baik. Yang menjadi suami harus menjadi suami yang baik. Yang menjadi istri harus menjadi istri yang baik. Yang menjadi anak
harus menjadi anak yang baik, yang menjadi murid harus menjadi murid yang baik, insya. Bahkan ketika seorang menjadi pedagang harus menjadi pedagang yang baik. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, "At-tajrul amin suratul muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah." Seorang pedagang yang ia jujur amanat, kemudian ia adalah seorang muslim, syarat 4, dia pedagang, muslim, jujur, amanat, maka dia akan mendapatkan kedudukan kelak di dalam surga bersama para syuhada dan juga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi siang iseng-iseng saya lagi keluar rumah, saya beli payah. Saat saya mau beli payah, saya bilang sama abangnya, "Bang, payahnya yang manis yang mana?" Waduh, saya nggak tahu yang manis yang mana. Yang merah yang mana? Saya nggak tahu juga. Ya udah, yang kira-kira baru tumben dapat pedagang yang jujurnya luar biasa. Biasanya kan gimana, kita kalau jadi penjual ada pedagang, dagangan kita pasti kita bakal bilang tuh dagangan baik, bagus. Kalau manis, biarpun nggak manis, kadang mungkin dibilang manis. Biar apa? Biar tuh orang gini. Betul. Biar dagangannya habis. Padahal bisa mendapatkan yang lebih dahsyat ketika kita jujur, berusaha menjadi orang yang amanat, berusaha untuk tidak menjadi orang yang berdusta, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Qulil haq, kalau kamu mengatakan yang benar, yang betul, walaupun itu pahit. Bohong. Hari ini kita bilang cinta sama Rasulullah, kalau kita masih menjadi seorang pendusta, kalau kita masih berani bohongin orang tua, yang istri masih berani bohongin suaminya, yang suami masih sering bohong sama istrinya, berusaha menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanat, sehingga menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya berusaha kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Enggak ada istilah ketinggalan zaman ketika kita ikuti Nabi Muhammad. Justru orang-orang yang ketinggalan zaman adalah mereka orang yang enggak mau berjalan mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikuti Nabi Muhammad berkah hidup, bahkan Nabi belum lahir aja, sebagaimana tadi disebutkan di dalam Maulid Tuturar, "Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bikulam min barakati wa sa'adati hadzal imam." Saat itu yang mengandung, yang hamil berbarengan dengan Sayyidah Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad dan melahirkan Nabi Muhammad, semuanya Allah anugerahkan seorang anak laki-laki barokah dengan kehadiran sosok Nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Habibuna Muhammad sallallahu buah hasil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad, besok sholat 5 waktu di masjid biar ramai. Makmurkan masjidnya. Sebagaimana Nabi bilang dalam hadisnya, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah masjid, dan seburuk-buruknya tempat yang dibenci oleh Allah adalah masjid. Biar cinta sama masjid, orang yang cinta sama masjid insya Allah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Bohong cinta sama Rasulullah tapi masih berani ninggalin sholat. Bohong ngaku cinta sama Rasulullah tapi masih selalu sholatnya sendirian. Berusaha, ayo. Kalau sekarang alhamdulillah sholat udah dijaga, 5 waktu gak pernah bolong, lebih bagusin lagi kualitas sholat kita dengan kita semangat melaksanakan sholat berjamaah. Insya
salat al-fajr 27 derajat, wakila 25 derajat, wakila aktsar. Salat berjamaah lebih unggul, lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Riwayat lain dengan 25 derajat, dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan keunggulan salat berjamaah jauh lebih afdal daripada salat sendirian. Allahumma nggak bisa 5 waktu salat berjamaah, mungkin karena sibuk, mungkin karena datang macet dan sebagainya. Paling tidak dalam satu hari ada 1-2 waktu kita sholatnya berjamaah. Insya Allah. Semangat yang sholat sendirian. Orang dulu dia lebih rela ngeluarin duit buat manggil satu orang supaya nemenin dia sholat berjamaah. Suatu hari para sahabat sholat berjamaah sama Nabi. Ada sahabat yang ketinggalan, sehingga dia sholatnya sendirian. Nabi udah sholat, di sahabat baru datang. Dia sholat sendirian. Kemudian diingat, kata Nabi, sholat sendirian, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian perbandingan 27 derajat. Sehingga dia pulang sholatnya lagi sampai 27 kali. Setelahnya dia tertidur, kemudian dia mimpi. Dia melihat Nabi Muhammad sama para sahabat sedang berjalan, cuma berjalannya jauh di depan mereka, jauh di depannya. Di Nabi Muhammad sama para sahabat, mereka jalan di depan. Dia berusaha buat ngejar, enggak kedapatan, enggak kejar-kejar, enggak nyampe-nyampe. Kata sahabat yang saat itu sholat sama Nabi, berjamaah sama Nabi, dia bilang, tadi kamu sholatnya sendirian, kami ini sholat berjamaah. Gimana modelnya? Sholat berjamaah jauh lebih unggul daripada sholat sendirian. Kalau kita suruh pilih, ini paling enggak usahain sholat subuh berjamaah, plus tambahin sholat isya berjamaah. Atau setelahnya, dalam sehari 5 waktu nih harus ada salah satunya sholat berjamaah, biar hidup kita lebih berkah dan lebih bermakna. Jangan kita cuma ngandelin tenaga kita, jangan kita cuma ngandelin otak kita, pikiran kita, kepintaran kita, akan tetapi pendekatan kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesolehan tersebut turun kepada anak-anak kita. Dan kita berharap kita punya anak biar menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Bagaimana itu anak mau menjadi hamba-hambanya Allah yang cinta kepada masjid kalau orang tuanya nggak pernah datang ke masjid? Bagaimana kita mau punya anak soleh-solehah kalau orang tua tidak pernah hadir ke majelis taklim? Maka ayo makmurkan majelis taklim, khususnya ada di kampung kita, masjid mushola kita, mabaina maghrib wal isya ataupun ba'da isya, kuliah subuh, ramaikan, hadir, apalagi kajian fikih. Di situ kita belajar furud wudu, di situ kita belajar mubiqatus shalah, di situ kita belajar arkanus shalah. Penting agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa daman maghfuran ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung ke hal baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekh Ustaz Syaiful Anwar telah membacakan Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya menjadi suatu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan ketua DKM Mushola Al-Ghafri yang akan disampaikan diwakilkan Pak Ustaz Reza. Untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Lukman Hakim, Guru Tetap Majelis Malam Minggu Mushola Taufik. Yang saya hormati penceramah kita pada malam hari ini As-Sayyid Zauki bin Haidar Al-Habsi dan Al-Mukarram Kiai Haji Arif Bahrul Ulum atau yang biasa dipanggil Jaka Pelangi. Yang saya hormati As-Sayyid Muhammad Fahmi bin Hamid Al-Idrus, Al-Mukarram Kiai Haji Saroni, Al-Mukarram Kiai Haji Soleh Romani, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bukhari, Al-Mukarram Kiai Haji Nurdin Ali Nurdin, Al-Mukarram Ustaz Mukhtar bin Kiai Haji Muhammad Naseh, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Iqbal Hanafi Nawawi yang dalam perjalanan, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Iqbal Faris SD, Al-Mukarram Ustaz Haji Faris SPDI. Terdiri doa semoga guru-guru kita diberikan rezeki yang luas, diberi kesehatan, diberi panjang umur sehingga terus istiqomah membimbing kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Firman Imron, Ketua HMI Kecamatan Pancoran, Al-Mukarram Ustaz Nahrawi, Dewan Nasihat HMI Kecamatan Pancoran, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Amin, Ketua Forum Silaturahmi Suku Gabungan Mushola Kelurahan Pancoran, dan Al-Mukarram Ustaz Fahrul Yusuf, Ketua Ranting Pancoran Kelurahan Pancoran HMI Kecamatan Pancoran. Yang saya hormati jajaran pemerintahan daerah, Bapak Raden Mas Amin Haji SB, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Ustaz Haji Nur Sobah, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kasikesrak Kecamatan Pancoran, Bapak Dr. Andes Basuki SMI dari sepertinya belum datang, Lurah Pancoran, Bapak Mukhtar Ketua RT 001 RW 001 Kelurahan Duren 3, Bapak Sultoni Ketua RT 02 RW 07 Kelurahan Duren 3, Bapak Ismail Ketua RT 003 RW 007 Kelurahan Duren 3. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Yang saya hormati para asatidz dan seluruh jamaah yang hadir pada acara ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat dan salam tercurah pada Nabi kita semua, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari kegelapan menuju jalan keselamatan. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan sambutan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah ini. Saya sampaikan pula banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan kontribusinya baik dalam bentuk uang dan barang, dan kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk mendukung kelancaran acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saudara berikan mendapat balasan berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan dari kita, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, tujuan penyelenggaraan acara Maulid Nabi Muhammad ini salah satunya adalah untuk mempererat
sekaligus menjadi sarana menimba ilmu dengan adanya kegiatan kajian dari penceramah. Mari jadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai cerminan kita dalam meneladani akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambahkan rasa cinta kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, saya mewakili pengurus mushola dan panitia Maulid Nabi Muhammad Mushola Taufik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Terakhir, saya mohon keikhlasannya untuk membacakan Al-Fatihah untuk rekan kita, salah satu pengurus mushola ini, Saudara Maulana bin Haji Muhammad Jen, yang dalam keadaan kurang sehat. Beliau termasuk yang berjuang untuk mengadakan acara Maulid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kepada beliau, sehat walafiat, al-hadiniyah wa kulli ni'matin shalihah wa ila hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan, ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari kedua pihak dan mushola Taufik. Kemudian selanjutnya sambutan yang kedua yaitu yang kami mintakan dengan segala hormat kepada Ustaz Haji Nur Sobah, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat atau Kasides Kecamatan Palcorak, untuk waktunya dan tempatnya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan, ya banyak banget nih catatan. Saya sebutnya satu-satu, cuma yang tinggalan karena nggak ada contekan. Sama tadi. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa'al. Sehat semua? Sehat ya? Saya doain yang hadir di mushola Taufik peringatan Maulid malam hari ini, hadirnya ayah ibu, mudah Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Mungkin masih ada yang ngontrak, saya doain pulang dari Maulid seminggu yang akan datang dapat rezeki, bisa beli rumah. Yakin gak sama Allah? Allah Maha Kaya, betul?
amin. Allah punya kun fayakun. Saya doain yang masih kontrak segera punya rumah. Seandainya yang hadir ada janda, saya doain yang janda biar ketemu duda kaya. Kontrakannya 100 pintu, mobil mewahnya 5, umurnya 95. Pokoknya mudah-mudahan hadirnya kita di musola yang luar biasa di pinggir jalan raya Jakarta Selatan, betul? Dekat Tugu Pancoran. Siapa yang nggak tahu Tugu Pancoran? Orang se-Indonesia tahu kayaknya Tugu Pancoran. Bangga jadi orang Duren 3 kenapa tinggalnya dekat Tugu Pancoran. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Sa'adat al-Qur'an wa masyayikh al-aizah, para alim ulama, para kiai, para ajnah, para habaib, khusus guru kita yang sudah menyampaikan tausiah. Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, doakan beliau sehat dan selalu. Ayahanda Kiai Haji Luqman Hakim, doakan beliau biar sehat, berikan kesabaran untuk mengajarkan kita semua ilmu-ilmu agama, agar semua muridnya, semua santrinya sukses dunia dan akhirat. Yang terhormat Al-Habib Muhammad Fahmi bin Hamid Al-Indus, Kiai Haji Soleh Rahmani, Kiai Haji Ahmad Bukhari, Ustaz Muhammad Iqbal Hanafi Hawawi, Kiai Haji Muhammad Hasan, Kiai Haji Ali Nurdin, kemudian Ustaz Firman Al-Imran, Ketua DMI Kecamatan Pancoran Mas, Ustaz Fahrul Yusuf, Ketua DMI Rantai Kelurahan Pancoran, Ustaz Haji Muhammad Amin, Ketua Forum Silaturahmi Subuh Gabungan Musola Sekelurahan. Ayahanda Bapak RM Amin Haji, Sarjana Ekonomi, dan juga yang tadi sudah memberikan sambutan Ayahanda Ustaz Haji Nursola, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kasih Kesra Kecamatan Pancoran, dan Bapak Ibu semua, Pak RT, Pak RW, Pak RT hadir, Pak RT. Mana Pak RT-nya? Mana Pak RT? Pak RW ada? Ada? Semua panitia saya doain mudah-mudahan lelahnya panitia Allah angkat derajat dan semua panitia. Kenapa? Panitia yang paling capek, betul-betul. Kalau yang hadir mah tinggal duduk doang. Tapi panitia udah 3 bulan yang lalu bekerja agar acara maulid pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, penuh berkah manfaat. Doain panitia biar derajatnya diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Amin ya rabbal. Ya Habibal Qalbi. Terusin. Ya Lidita bil Haqqi Rasulal, Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Lebih semangat. Ya Rasulullah, beruntung kita tinggal di Indonesia ini menjadi orang yang masih setia dan cinta terhadap acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Kita dapati kalimat itu di rawi apa? Jawab. Halo. Rawi itu ada banyak ya. Ada Sintugror. Tadi yang saya baca di rawi apa? Barzanji. Bahagia orang yang punya hasrat untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Orang-orang yang senang dengan maulid, panitianya, jamaahnya, garansinya bahagia insyaallah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Kita doakan orang yang tidak cinta maulid mudah-mudahan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Yang bid'ah maulid mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini kita semua setelah maulid rumah tangga kita ditambahkan kebahagiaannya. Karena di sini saya lihatin banyak pengantin lama. Kalau pengantin baru jangan ditanya, mesra luar biasa. Betul atau betul? Pengantin baru manggilnya juga ayam beb. Pengantin baru bahasanya mesra. Dikit-dikit di WA, abang ada di mana, udah mana belum? Pengantin baru. Pengantin lama kira-kira diingetin dari suaminya kalau belum pulang di WA, ke abang di mana, di WA apa tidak? Sebutannya aja udah beda. Pengantin lama, pengantin baru ayam beb, pengantin baru. Sudah punya anak satu, panggilannya bapak lu. Tuh, istrinya manggil sudah mulai bapak lu. Kalau sudah punya anak dua, kan orang sekarang anaknya cuma dua ya. Iya, jarang punya anak banyak kayak orang dulu. Begitu sudah punya anak dua, panggilannya sudah beda, bukan bapak lu lagi. Bapaknya hilang, tinggal luhnya. Manggil lakinya lu, gak ada mesra lagi. Mudah-mudahan kita setelah maulid semuanya rumah tangganya ditambahkan kebahagiaan oleh Allah. Amin. Karena jujur sekarang ini zaman error, zaman banyak orang sudah seperti orang gila. Gimana nggak orang gila? Istri sendiri dibunuh, dimutilasi. Ada apa tidak begitu? Istri yang sudah membersamahi puluhan tahun dibunuh, dimutilasi. Yang udah ngasih anak dibunuh, dimutilasi. Bahkan kalau suami bunuh istri agak wajar, namanya juga suami, tenaganya gede. Lah ini ternyata sekarang diam-diam ada juga istri yang bunuh suami. Ada nggak begitu? Ya Allah, kira-kira saya tanya bang, pada bunuh-bunuhan faktornya apa itu? Kenapa? Ada nggak anak dibunuh sama bapak kandungnya? Ada nggak? Ada nggak anak kandung bunuh ayah kandungnya? Ada apa tidak? Sudah punya istri masih selingkuh sama istri orang? Ada apa tidak? Di sini ada. Di sini ada yang sudah punya istri masih senang sama istri orang? Ada nggak di sini istri yang sudah punya suami masih demen lagi orang? Namanya apa tuh? Perebut laki orang disingkat apa? Pelakor. Ada nggak di Pancoran pelakor? Ini ada apa dunia sekarang ini? Udah punya pasangan masih suka dengan pasangan orang lain. Sudah ada rezeki yang halal dia raih dengan rezeki yang haram. Gajinya yang 5 juta gak cukup, akhirnya dia korupsi supaya bisa beli mobil mewah. Kenapa seperti itu? Jawabannya hanya satu, kita kurang ibadah. Bareng-bareng kurang ibadah. Betul atau betul? Tadi Habib sudah sampaikan ngajarin makmurin masjid. Sekarang saya tanya, ketika adzan dikumandangkan di Jakarta, pernah itu enggak? Se-Jakarta ini ada berapa masjid? Enggak tahu, karena kita orang Jakarta Selatan. Sekarang saya tanya terkecil, Pancoran. Ini kita apa? Pancoran. Pancoran ada berapa masjid? Ada berapa? Jawabannya ada ya. Banyak. Musola ada berapa? Banyak. Karena saya tanya, maulid sudah tiap tahun, guru ngaji, guru taklim, kajian, bermacam-macam guru sudah menyampaikan mauidhah hasanah, tapi lihat hasilnya hari ini masih tiap adzan dikumandangkan, yang adzan siapa? Dia lagi. Yang jamaah siapa? Dia lagi. Dan rata-rata yang rajin berjamaah aki. Yang adzan aki. Yang qomat yang jadi imam, yang tutup pintu. Pertanyaannya yang muda pada kemana? Betul atau betul? Padahal amalan yang terindah, amalan yang terbaik
masjid semuanya jadi rajin ke masjid semuanya. Amalan yang pertama dihisab apa? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama dihisab adalah salat. Fa in saluhat sa'iru amalihi. Apabila baik salatnya, baik seluruh amalnya. Apabila buruk salatnya, buruk seluruh amalnya. Berarti salat penting apa penting? Salat penting apa penting? Sekarang saya tanya, kita disuruh salat, perintah dari Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita disuruh nyontoh salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, salatnya Nabi itu sebenarnya gampang. Bagi orang yang cinta Nabi gak banyak komen. Cinta gak sama Nabi? Jawab, cinta sama Nabi gak? Orang Gombang jawabnya, cinta sama Nabi tidak? Kalau cinta sama Nabi berarti kalau Nabi nyontohin A, jangan banyak komen, ikutin. Karena mudahnya cinta. Masih ingat zaman pacaran dulu? Kita pacaran, pacar kita demen sama jengkol. Kita nggak suka sama jengkol, tapi demi cinta kita rela beliin jengkol. Padahal pacar kita demen jengkol, kitanya nggak suka. Walaupun nggak suka, dibeliin. Kenapa? Demi cinta. Betul betul. Nabi nyontohin yang pertama kalau sholat 5 waktu, beliau selalu di awal waktu. Sekarang jujur-jujuran, gak usah dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Yang ada di Atautik, jujur sama saya. Sholat 5 waktunya sering tepat waktu atau telat waktu? Jawab sendiri dah. Yang tepat waktu, yang tiap ada berkumandang sholatnya tepat waktu angkatan. Gak ada bisa nih. Ibu yang sholatnya tepat waktu angkat tangan. Mudah-mudahan ini saya bingung nih, nggak angkat tangan ini sebenarnya ngerjain apa enggak? Ya, ayo setelah maulid saya ajak bicara sholat jangan tunda-tunda abangku. Sholatlah yang baik sebelum disolatkan. Kalau bisa sholat jangan hanya sekedar sholat, makanya kata-katanya dirubah. Jangan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Jawab bareng-bareng. Jadi jangan ngomong yang penting. Kalau ngomong yang penting sholat berarti zuhur jam 2 nggak apa-apa. Kan yang penting sholat. Sholat subuh jam 5:30 nggak apa-apa. Yang penting sholat. Mau sampai kapan? Urusan agama, urusan ibadah harus berikan yang terbaik. Di sini ada nggak yang hobi mancing? Banyak. Bang, saya tanya, beli joran doang yang bagus berapa duit? Beli joran berapa duit? Jorannya doang berapa duit yang bagus? Orang kalau udah cinta Pak, gak ada diada-adain. Betul apa betul? Orang yang hobi burung, beli sangkarnya aja mahal. Gak ada diada-adain. Kenapa? Dasarnya cinta. Sekarang sholat di awal waktu. Ayo bareng-bareng kita belajar sama saya bareng-bareng. Yuk mulai sekarang kita dengar azan, segera sholat. Siap semuanya? Biar masjid penuh, sholat penuh. Amin. Saya punya pantunnya dihafalin, diamalin, dihafalin, dinyanyiin tiap hari gak apa-apa. Karena ini lagunya lagu ngajakin orang sholat di awal waktu. Ikutin saya. Ada sedang merah mengkilat. Saya gak mau bilang cakep, ikutin saya. Ada sedan merah mengkilat. Kalau saya ngomong sedan ada yang setan ini. Sedan. Bareng, ada sedan merah mengkilat. Di dalamnya rambutan serikat. Dengar azan, cepatlah sholat agar selamat dunia akhirat. Coba bareng-bareng dulu pantun saya. 1, 2, 3. Di dalamnya rambutan. Dengar azan agar selamat. Ada sedan merah
di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah sholat agar selamat dunia akhirat. Ada sedan di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan agar selamat Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Coba saya dengar suara ibu-ibu. 1, 2, 3. Ada sedan. Udah berubah dari saya. Saya bilang ada sedan merah mengkilat, jadi ada sedan warnanya merah. Ini kayaknya kurang ngopi nih ibu-ibu nih. Bu, bukan warnanya merah. Ada sedan merah udah dicontohin sama bapak-bapak, mungkin karena jauh dari saya ya, jauh dari kami, tahu jauh karena konsep bapak-bapak. Ayo 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekarang 1, 2, 3. Ada sedan. Alhamdulillah. Coba diajarkan saya dimulai besok subuh diamalin bareng-bareng. Saya nggak tahu bagaimana seandainya di Indonesia ini semua umat muslim dengar azan segera sholat semua. Masya Allah. Kayak apa berkahnya? Masya Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak depan saya, ibu depan saya, siapa yang sudah ke Mekah Madinah? Yang udah umroh haji angkat tangan. Saya tanya yang udah umroh, udah haji, udah ke Mekah, ke Madinah. Di sana kalau azan dikumandangkan lingkungannya bagaimana? Nah, semuanya berangkat ke masjid. Nyelip ada orang umroh, orang pancoran. Ikut di antara mereka, dengar azan karena semuanya pada ke masjid, ikutin orang pancoran ke masjid. Gak terasa 9 hari di Mekah, sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid. Alhamdulillah. 9 hari karena lingkungan Mekah Madinah mendukung. Dengar azan gak kayak di Indonesia, ada yang rokok. Dengar azan malah nyeduh kopi. Kopinya kopi apa? Kopi Lion. Ada yang dengar azan malah nyalain rokok. Itu Indonesia, tapi di Mekah dengar azan semua orang berbondong-bondong ke masjid. Orang pacaran umroh 9 hari, sholatnya awal waktu. Pas pulang ke pancoran, balik lagi. Kenapa? Lingkungan tidak sama. Betul. Harusnya orang yang sudah umroh, sudah haji, pertahankan itu amalan. Selama haji, apalagi 40 hari, sholatnya berjamaah terus. Pertahankan di Indonesia. Cerita di sana. Di sana kalau dengar azan, masya Allah semuanya ke masjid. Toko-toko ditutup, bahkan ada toko yang nggak ditutup, ditinggal pergi aja sama pemiliknya. Itu ceritain. Biar orang yang datang mengucapkan selamat karena udah umroh haji, ngikutin. Kadang-kadang kita orang pulang haji bukan umroh, ceritanya apa? Ceritanya kurma. Ceritanya apa? Belanjaan. Mudah-mudahan hari ini saya mengajak satu ajaran saya, mudah-mudahan yuk bareng-bareng kita perbaiki sholat kita.
kita dengar azan kita segera sholat. Gimana tadi lagunya? Ada sedan merah menggila, di dalamnya rambutan sehingga dengar azan cepatlah sholat agar selamat dunia. Jangan sekali-kali sholatnya depan imam. Tinggal di Pancoran kamu sholat nggak pernah, ke masjid nggak pernah, sekalinya sholat depan imam. Tahu maksudnya? Maksudnya apa? Mati, udah mati baru kamu sholat. Ini sholatin, ya Allah jangan begitu. Yuk kita umat Nabi kita sholatnya berjamaah terus di masjid. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mencontoh beliau, amin. Mudah-mudahan sholat masjid yang ada di Jakarta penuh dengan jamaahnya, amin. Mudah-mudahan kita jadikan generasi yang memakmurkan masjid, memakmurkan musola, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang malas-malasan ke masjid, amin. Dan pesan saya, urusan sholat, urusan pakaian, berikan yang terbaik. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kita disuruh sama Allah kalau sholat itu pakai yang terbaik. Sebutkan kostum sholat: peci, koko, sarung, gamis. Cobalah mulai sekarang kalau kita mau sholat, beli gamis yang terbaik, beli koko yang terbaik, beli peci yang terbaik. Saya heran gak Citaim, gak Jakarta kayaknya sama, mobilnya Fortuner, beli peci Gojek. Ada di sini gitu. Rumahnya 2 lantai, sarungnya cuman gocap. Kalau beli sarung yang mahal dibeli, kenapa? Beli rumah aja bisa, beli sarung yang mahal. Yang mahal berarti apa? Oh, menarik kok. BHS. Saya kasih tahu ya, BHS itu bukan sarungnya Ustaz, sarungnya umat Islam. Harga BHS berapa yang murah? Iya, 300.000. Yang sedang yang bagus berapa? 1 juta. Saya tanya depan sini, siapa yang sudah pakai sarung BHS 1 juta? Angkat tangan. Saya cek sarungnya nih. Nah, ini paling 75.000. Ini kayak 65 nih. Ini berapa, Pak? Berapa, Pak? Ya Allah, kasih yang terbaik. Sekarang saya tanya, beli handphone berapa buat bocah? Yang bocah jadi rusak gara-gara main game mulu. Beli handphone paling murah buat bocah berapa? 2 juta. 2 juta paling murah. Ya Allah, yang rusak anak kita handphone dibeliin, kadang-kadang kita beli sarung, ya Allah. Kocak. Coba beli BHS yang 1 juta, beli koko yang 500.000, beli peci yang 300.000, beli surban yang 500.000. Masya Allah. Datang ke masjid, Allah. Gagah gak? Gagah gak? Sarung juta, koko gope, surban gope, peci 300. Gagah, mampu. Kenapa? Buktinya Bapak beli motor yang 30 juta udah bisa. Di sini mana yang pakai air, pakai NMAX, pakai Vario. Vario harganya berapa guysnya? 24 juta. Kebeli. Bisa beli 24 juta, bisa beli 30 juta. Masa beli sarung 1 juta loh? Mulai hari ini berikan pakaian terbaik ketika mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap semuanya? Siap semuanya memakmurkan masjid? Baik. Maulid Nabi menyadarkan kita bahwa Rasulullah adalah penyebab alam semesta. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada alam semesta ini. Laulaka makhlukul akhlak. Kalau tidak karena engkau Muhammad, kata Allah, kalau tidak karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi kalau nggak ada Nabi, nggak ada alam ini, nggak ada manusia, nggak ada yang namanya tumbuhan, nggak ada hewan, nggak ada malaikat. Sebab adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin saya nyanyi dari hadis kursi ini. Nanti habis dengerin kita nyanyi bareng. Hakikat Nabi Muhammad adalah penyebab adanya alam semesta. Makanya orang konsen dikit aja. Jika bukan karena baginda Nabi,
untukmu Nabi, kelahiranmu di dunia ini anugerah terindah ilahi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, bareng semuanya. Habibi salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya Nabi Muhammad itu Masya Allah, kita bangga dari umatnya Nabi Muhammad. Ternyata Nabi kita bukan hanya Nabi akhir zaman, ternyata Nabi kita bukan hanya pemimpin para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad penyebab adanya alam semesta. Siapa Nabi Muhammad? Punya keluarga, ayahnya siapa? Bareng-bareng. Ayahnya Nabi siapa? Abdullah. Ibundanya siapa? Bareng-bareng yuk. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sekarang anak muda diam, tim hadroh diam, bapak-bapak aja ulang dari keluarga Rasulullah. Anak-anak diam, tim hadroh diam, khusus bapak-bapak. Ayo, 1, 2, 3. Bapak-bapak. Abdullah kakek. Saya curiga dari awal ini bocah doang bisa nih. Bapaknya belum tentu nih. Dan dia lebih kenal main bola lagi daripada keluarga Nabi. Ayo bapak-bapak ulang lagi. Ayo 1, 2, 3. Abdullah Alhamdulillah masih ada yang bunyi. Alhamdulillah. Kenalin keluarga Nabi. Karena anak Nabi ada berapa? Bocah lagi yang jawab 7. Sayang, anak Nabi 7. Berapa yang laki-laki? Yang laki-laki berapa? Yang perempuan berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Bocah hafal, bapak-bapak. 1, 2, 3. Pak, anak kami Pak. Ya, anak-anak sekarang 1, 2, 3. Anak Nabi ada 7 orang.
Bahkan di Karawang belum lama terjadi Pak, ada seorang ibu jualan warung nasi, rame warungnya. Itu ibu-ibu jualan sendiri, suaminya nganggur di rumah main handphone. Suaminya main handphone, nganggur, pakai selingkuh. Akhirnya istrinya apa? Gak sabar, dia suruh orang lain bayar 70 juta untuk membunuh suaminya. Masya Allah. Kenapa banyak orang error seperti ini? Jawabannya kurang ibadah. Salah satunya kurang baca Quran. Betul-betul. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu kata Nabi bukan yang paling kaya. Orang yang terbaik orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka kita hidup harus bersama Al-Quran. Orang dulu berkah karena Quran. Saya tanya, orang dulu anaknya 2 atau 12? Dijawab, orang dulu anaknya 2 atau 12? Orang dulu pendidikannya SD apa S1? Orang dulu anak 12 pendidikan cuma SD, tapi lihat hasilnya, anak berani 12, rumahnya besar, halaman luas, meninggal sang bapak, 12 anak dapat warisan 100 meter. Betul. Apa sebabnya? Orang dulu dekat sama Quran. Orang dulu nih kalau malam minggu suaminya baca Quran habis maghrib, yang dibaca apa? Tabarak. Bareng-bareng Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Orang dulu bis maghrib baca Quran, istrinya dia suami baca Quran, dia ambil Quran, dia baca Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur. Idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Anak pertama lihat bapak ibunya baca Quran, dia ambil Quran, dia baca surah An-Naba. Amma ya barang amma yatasaalun 'anil naba'il 'alladzi kalla saya'lamun thumma kalla. Itu rumah berkah, rumah itu berkah. Kenapa? Quran dibaca oleh yang punya rumah, anaknya baca, anak kedua baca Quran, ketiga sampai yang ke-12 nggak mau ketinggalan si wontok. Orang dulu mah ada yang kreatif Pak. Anak ke-12 cewek, kasih nama apa? Kreatif, dikasih nama Siti Lusina. Siti Lusina, udah paham? Karena anak ke-12 itu selusin, jadi namanya Lusina. Siapa namanya? Karena ke-12 itu juga yang ke-12 lahirnya gampang, dehek doang, lahir tuh pecah. Yang Siti Lusina, Siti Lusina ngeja, orang dulu nggak ada ikra, ngeja, betul. Apa yang ngeja masih tonton? Ba fathah ba, lam dhamma lu, ba balu, ba dhamma bu, ta fathah ta, buta. Dibaca bareng, ba balu. Keren ini rumah, keren. Kenapa? Sekeluarga baca Quran, makanya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Orang dulu jarang yang cerai, betul. Orang dulu jarang yang cerai. Lihat orang sekarang, ya Allah, dari setahun cerai. Ada yang baru 7 tahun sedang tenar-tenarnya, banyak duit cerai. Siapa namanya? Yang ada uang-uangnya. Ya. Baik. Kenapa Ibon mah? Saya tanya Mbak Ibon, ganteng apa jelek? Yang ngomong Mbak Ibon jelek belum kenal ya. Ganteng ya Pak ya? Istrinya cakep gak?
cakep, dua-duanya wajahnya mempesona, duitnya banyak, tetapi rumah tangganya dalam perhara. Artinya apa? Harta nggak jaminan rumah tangga awet. Betul? Harta nggak jaminan rumah tangga awet, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang jelas menjamin adalah ketika suami dan istri lagi ibadah, di antaranya rajin baca Quran. Karena bandingin orang sekarang. Tadi orang dulu ya. Orang dulu anak 12, sekarang anaknya berapa bang? 2. Pendidikannya orang sekarang S1, kerja keras, matanya redup, senang hatinya dikasih rambutan. Mumpung kita masih hidup, mari rajin baca Al-Quran. Ada gadis matanya redup, senang hatinya dikasih rambutan. Mumpung kita masih hidup, mari rajin baca Al-Quran. Dalam salatullah, salamullah ala Tuhan. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Lagi batunya 2. Ada gadis senang hatinya dikasih, mumpung kita masih hidup, mari rajin baca Al-Quran. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mohon doanya kepada seluruh jamaah sholat taufik yang dimuliakan Allah. Saya di Citayam, rumah saya di Citayam Pak. Kalau main di detik ada di Mek Komplek DPR. Komplek apa? Pak Ustaz, memang ada DPR? Ada. Singkatannya DPR, daerah pinggir rel. Jadi rumahnya pinggir rel. Main ya. Saya di Citayam lagi bangun pesantren, doain biar lancar pembangunannya. Hadir saya kesini mengajak investasi akhirat. Siapkan sedekah terbaik. Berapapun mudah-mudahan menjadi wasilah investasi akhirat buat kita. Kita bangun sebuah tempat untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani, menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tolong panitia, adik-adik, ibu-ibu juga sama, ayo. Salatullah salamullah ala Taha. Panitia minta tolong, ayo. Salatullah salatullah salamullah ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil minal afati wal nikmah wa min hammin
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada sedan merah di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan agar selamat. Jazakumullah bihasanah jazaa. Sebelum saya salam, yuk barang-barang kita jauhi hanya sifat iri. Dia tumbal hasad. Kata Nabi, jauhi sifat iri. Sifat iri ini memakan kebaikan kita seperti api yang makan kayu bakar, cepat memakan pahala-pahala kita. Kita rajin tahajud, iri aja bertangga, habis pahala kita. Makanya jadi orang jangan suka iri sama suksesnya orang lain. Siap jadi orang yang sibuk dengan rezeki sendiri, siap. Jangan suka sirik kepada orang lain. Ada bahasa di mana orang yang iri mah tetangga beli kijang, dia kejam. Tetangga beli sedan, tadinya waras jadi edan. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Banyak orang iri di bumi, makanya gara-gara iri hidupnya nggak bahagia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bubar maulid nggak ada yang berakhlak buruk lagi, nggak ada yang sombong-sombong lagi. Amin. Nggak ada yang dendam-dendam lagi. Jadi jiwa yang pemaaf semua, rajin tahajudnya, rajin sedekahnya, rajin taklimnya, rajin baca Qur'annya. Insya Allah semuanya bahagia selama dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakumullah khairan ahsan jazakumullah kepada untuk takdim doa kami minta dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ali Nurdin. Thank you.